Kalau engkau dasarnya cinta, apapun yang terjadi, engkau tetap berjalan menuju kepada yang engkau cintai. Maaf, itu memang rahasia umum bagi para pejalan ketuhanan, bagi para pejalan spiritual. Mereka ketika mendapatkan ilmu-ilmu tata cara di dalam bertarekah, tata cara memperjalankan dirinya kepada Allah, yang muncul di tengah jalan adalah rasa malas. Nah, rasa malas ini pun biasanya terjadi karena dia tidak menemukan satu kenikmatan-kenikmatan di dalam dia melakukan zikir, di dalam dia melakukan satu tirakat taqarruban. Mungkin mereka jauh dari yang namanya kehusukan, jauh dari yang namanya konsentrasi, akhirnya rasanya hambar. Karena rasanya hambar, zikirnya nggak bisa dinikmati. Nah, ini ada sebabnya. Ini pertanyaan yang jeru ini, Mas. Jadi gini, saya kasih tahu ya, mungkin perangkat yang dia punyai baru perangkat-perangkat dohir. Ada perangkat batinnya. Perangkat batin ini pun penting di dalam kita mendukung, menemukan satu kekhusukan, konsentrasi, dan akhirnya muncul satu kenikmatan tertentu di dalam kita melakukan zikir. Nah, perangkat batin ini ada beberapa, mungkin sebagian saya terangkan. Perangkat yang pertama adalah budi pakerti. Budi pakerti ini nanti akan melahirkan yang disebut dengan akhlak. Dikatakan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ini perangkatnya adalah budi pekerti. Nah, orang-orang yang belum berakhlak kepada pribadinya otomatis tidak bisa berakhlak dengan sekelilingnya, dan akhirnya memunculkan satu masalah-masalah dalam menghubungkan dirinya dengan sekelilingnya, dan itu membuat daya konsentrasi, daya kontemplasi, daya kehusukannya kita tidak maksimal. Nah, terus budi pekerti ini titiknya di mana? Titiknya adalah di akal kita, di akal latif namanya. Nah, akal ini secara zahir dia bermakna pengikat. Yang dia lakukan akal atau yang dilakukan akal ini yang pertama adalah mengikat nafsu. Kita tahu, innan nafsa la'amaratun bisu. Ini kata Kanjeng Nabi Yusuf ya. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Nah, untuk menangkal keburukan nafsu ini, sang akal mengikatnya. Makanya akal ini disebut sebagai raja indra. Raja indra ini pintunya nafsu. Telinga itu pintunya amarah, mata itu mutmainah, hidung itu supiah, mulut itu lawamah. Dan semuanya terkumpul dalam angan-angan di indra peraba kita. Nah, dari angan-angan ini ada satu titik daya akal yang mengikat. Dan akhirnya, karena nafsu diikat, maka nafsu bisa dikendalikan. Orang-orang yang bisa mengendalikan nafsu, maka muncullah yang disebut budi pakerti. Ilmu yang murni dari budinya. Akal budi, akal sebagai pengikat, outputnya adalah budi pakerti itu tadi.
Nah, makanya dikatakan bahwa budi pakerti adalah sebagai perangkat rohani agar kita lebih kusuk, agar kita lebih konsentrasi dan menemukan kenikmatan-kenikmatan di dalam melakukan tirakat taqarruban. Makanya di dunia tasawuf, di dunia sufi, budi pekerti ini beliau bangun dengan memberikan kata-kata bijak, kata-kata prinsip-prinsip hidup, dan supaya muncul daya kebijaksanaan itu tadi. Lah, kok kita bicara bijaksana? Budi pekerti atau akhlak yang tertinggi itu adalah bijaksana. Bijaksana adalah satu keadaan balancing dari unsur raga, nafsu, dan akal. Kemudian balancing antara zahir dan batin. Jadi ini, perangkat pertama ini, jarang orang sadar untuk membangunnya. Ya, baru zikir sedikit sudah merasa hebat, baru zikir sedikit merasa lebih dibanding yang lainnya, dia merasa lebih baik dibanding yang lainnya, lebih bisa, lebih pintar, lebih istimewa. Lah itu sesungguhnya itu penjegalan budi pekerti. Makanya dikatakan ada istilah Jawa, semakin berisi semakin menunduk. Harus tawadhu, kemudian banyak muhasabah, introspeksi diri. Sudahkah aku berbudi pekerti? Pertama, berbudi pekerti pada diri kita. Yang kedua, berbudi pekerti kepada sekeliling kita. Bagaimana kita bisa berbudi pekerti kepada sekeliling kita? Kalau pada diri kita saja nggak bisa berbudi pekerti. Budi pekerti ini adalah akal latif yang tersambung dengan hati. Nah, hati ini kan kalau baik maka baik semuanya, kalau buruk maka buruk semuanya. Lah cahaya hati nurani ini sudah menyinari sang budi. Itu perangkat pertama. Perangkat yang kedua adalah ruh. Roh masuk ke tubuh namanya nyawa. Geraknya namanya nafas. Maka di sana ada napas, nipis, nupus, anfus. Tuh. Roh ini adalah perangkat rohani. Agar kita bisa membangun satu zikir yang disebut zikir ruh, latihannya adalah dengan zikir nafas. Makanya di mana-mana yang namanya ilmu spiritual, bil khusus ilmu taqarruban atau tarekah ini, rata-rata ada zikir nafasnya. Karena ini untuk memaksimalkan daya rohani kita yang disebut roh tadi. Daya rohani yang bersifat rohani, ya perangkatnya roh, itu pasti. Dan roh ini sifat dasarnya adalah selalu ingin tunduk dan sujud kepada Allah, kepada ilahi rabbi al-mulk, rububiyah, mulukiyah, uluhiyah. Roh itu sifatnya kayak gitu, selalu rindu kepada Tuhan. Tuh, makanya perangkat rohani roh ini harus kita olah dengan zikir nafas, gitu. Kemudian perangkat selanjutnya adalah rasa. Rasa adalah suatu titik kesadaran rasa yang selalu tersambung dengan Allah. Saya pernah menerangkan, di dalam hati ini ada banyak lapis-lapis keadaan. Yang di luar adalah perasaan. Nah, perasaan ini sebagai sebuah reaksi diri kita dengan keadaan yang ada pada diri kita. Kemudian perasaan yang murni namanya rasa. Nah, rasa adalah murninya hubungan antara akal, nafsu, dan raga. Tapi sang akal belum bisa mengikatnya. Itu, tapi sudah bisa murni. Tuh, lama-lama terikatlah sang nafsu ini. Nah,
Hubungan keterikatan antara daya nafsu, daya akal, dan daya raga inilah disebut rasa. Di dalamnya ada rasa. Rasa ini adalah ikatan antara dayanya roh kita dengan cahaya kita. Kemudian tersambung dengan dat, tersambung dengan Allah. Tuh, sang rasa ini karena hasil dari ketersambungan antara roh, nur, dan dat, maka sang rasa ini selalu muncul sebagai daya agar kita tidak pernah lepas kesadaran rasa kita dengan Allah. Nah, ini perangkat rohani juga. Ketika kita zikir, tidak ada daya pengikat yang disebut rasa, ya ampang. Karena apa yang muncul kalau bukan daya pengikat dengan Allah? Nanti pengikat dengan unsur-unsur yang bersifat pamrih, yang bersifat kemaklukan. Itu daya rohani yang selanjutnya adalah rasa. Yang pertama tadi apa? Budi pekerti. Yang kedua adalah ruh. Yang ketiga adalah rasa. Yang keempat adalah nur, cahaya. Kita kan tahu ada Nurullah, Nur Muhammad, Nur Adam, Nur Insan. Ya, makanya di dalam tarekat ada yang namanya zikir nur, zikir cahaya. Diajarkan di situ. Tuh, perangkat selanjutnya adalah nur. Dan semuanya itu kita kemas menjadi satu sistem bangunan perjalanan dengan satu perangkat yang disebut cinta. Hub. Kita datang kepada Allah karena cinta kepadanya. Kenapa kita sebut namanya? Karena memang dia layak kita sebut. Karena kita cinta kepadanya. Kenapa kita selalu puja-puji? Karena Allah layak dipuji. Dan kita cinta kepadanya. Kenapa di dalam Al-Quran di surat Fatihah dikatakan Allahus Somad, Allah tempat bergantung, karena Allah layak untuk kita bergantung. Dan kita bergantung kepada Allah karena saking cintanya kepada Allah. Dan cinta kita kepada Allah melebihi apapun yang ada di langit dan di bumi. Dengan segala isinya, dengan segala keadaannya. Nah, rasa cinta inilah yang membuat perjalanan kita kepada Allah tidak mungkin bisa dicegah. Karena murni. Cinta itu murni. Coba kalau sampean jatuh cinta. Rasanya ngeri dah. Jatuh cinta sama lain jenis saja. Sudah punya istri belum? Oh, belum. Ya, kalau sampean jatuh cinta sama lain jenis saja rasanya kayak gitu. Nah, kalau udah jatuh cinta sama Allah, kayak gimana? Dan ini nggak bisa pura-pura, Mas. Pura-pura cinta sama Allah. Cinta itu benar-benar rasanya seperti saat engkau diberikan rasa cinta oleh Allah dalam hati. Kalau cinta itu diberikan oleh Allah untuk kepada siapa ya? Mbak-mbak siapa? Sampean tidak bisa tidur. Nah, ketika dijabut baru sampean akan tenang. Lah, kalau ini cintanya pada Allah, luar biasa. Nah, perangkat hub atau cinta ini yang dulu terkenal adalah pelakunya itu beliau Rabi'ah al-Adawiyah, wanita sufi yang sangat terkenal, sangat luar biasa saat itu Rabi'ah al-Adawiyah, cinta kasih. Nah, cinta ini juga perangkat, Mas. Batinmu itu kenapa kok ingin memperjalankan kepada Allah? Karena cinta. Selain cinta, mungkin karena kamu ingin kaya, ingin mulia, ingin sakti, ingin apa. Itu tetap bisa terhijab. Engkau masih bisa kecewa. Tapi kalau engkau dasarnya cinta, apapun yang terjadi, engkau tetap berjalan menuju kepada yang engkau cintai. Makanya dikatakan, Allah itu mempunyai kekasih-kekasih.
Aulia Allah itu kekasih Allah. Maka cintailah Allah agar engkau bisa menggapai cinta Allah kepadamu. Nah, kalau engkau cinta kepada Allah dan Allah mencintaimu, itulah engkau disebut kekasih Allah. Itu perangkat batinnya, Mas. Nah, kalau kita pikir hanya perangkat zahir itu apa? Nafsu. Terus pikiran, angan-angan. Kemudian tubuh. Nah, itu penting. Tapi harus ada perangkat batin yang harus kita olah. Nah, makanya Allah itu bersifat zahir batin. Perangkatnya pun harus zahir batin. Untuk bisa menggapai sangkan paraning dumadi. Awal akhirin panguripan. Huwal awalu huwal akhir. Gitu, Mas. Nah, ini semuanya komplit diajarkan. Dan itu ya ada makom-makom zikirnya ya sesuai dengan keadaan kita semuanya. Kalau memang udah layak kita akan diajari. Gitu.